Anda menyaksikan debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tangerang. Kita akan lanjutkan debat kandidat kali ini dengan persoalan mengenai tata kelola pemerintahan. Sudah bukan rahasia, sudah menjadi rahasia umum begitu di Indonesia. Banyak sekali yang mengeluhkan soal pelayanan birokrat. Lambannya para birokrat kita melayani masyarakat yang seharusnya merupakan raja dan mereka adalah pelayannya, justru biasanya sebaliknya, lalu kemudian kurang transparansinya para birokrat kita dalam melayani masyarakat dan juga banyaknya uang amplop di bawah meja di setiap bagian. Itu sudah menjadi masalah laten yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Apakah hal itu juga terjadi di Kabupaten Tangerang? Kita saksikan liputannya. Kabupaten Tangerang yang sedang membangun memiliki segudang permasalahan, salah satunya masalah tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam sistem pelayanan aparatur terhadap masyarakat, masih ada aparat pemerintah yang sering mempersulit warga untuk mengurus perizinan. Dan permasalahan korupsi pun masih menggerogoti uang rakyat. Selain itu, masih ada aparat pemerintah yang tidak berada di tempat pada saat jam kerja. Mampukah calon bupati dan wakil bupati menyelesaikan setumpuk permasalahan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Tangerang? Selain itu, mampukah calon bupati dan wakil bupati mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian yang sudah diraih selama 4 tahun berturut-turut? Ya, para kandidat, pertanyaan kami yang keempat adalah, untuk menarik investor ke Kabupaten Tangerang, maka pemerintah kabupaten perlu mengubah perilaku aparat dan meningkatkan pelayanan perizinan secara cepat, transparan, dan menerapkan layanan first come, first serve. Apa strategi yang Anda akan buat untuk menarik investor ke Kabupaten Tangerang? Pertanyaan keempat ini mohon maaf, saya sampaikan untuk seluruh kandidat dan saya kasih kesempatan kandidat nomor urut 4 untuk menyampaikan jawaban. Yang pertama, waktunya 90 detik, saya mulai dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama adalah mereformasi pegawai, aparatur. Dan harus kita mulai dari pimpinannya sampai ke aparatur terbawah. Karena menurut saya, kalau pimpinannya sudah bisa berubah, dalam arti bagaimana cara berpikir mereka, cara berperilaku mereka, melayani masyarakat, otomatis ke bawah akan bisa dimobilisasi untuk melakukan perubahan yang kita harapkan. Kemudian sudah tentu ada peningkatan kompetensi mereka, peningkatan disiplin mereka. Sehingga dengan begitu yang namanya pelayanan, pikiran-pikiran mereka terhadap pungutan dan sebagainya, kita harapkan sudah tidak ada. Kemudian yang lain harus dilakukan adalah kalau aparaturnya sudah baik, sudah tentu proses perizinan harus kita permudah. Dalam arti, silakan tambahkan. Baik, tentunya kebijakan mengenai good governance juga harus dimulai dari top sampai down. Kami apabila terpilih nanti bersepakat akan melarang keluarga kami untuk ikut dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan seperti ini. Yang tentunya juga kami akan menghilangkan pungli-pungli dan memberikan insentif perizinan melalui satu atap perizinan. Terima kasih. Oke, baiklah. Lugas sekali. Itu yang nanti ditagih kalau Anda terpilih ya. Melarang keluarga Anda, bahkan keluarga terjauh pun untuk ikut serta dalam proyek-proyek APBD. Baik, kita buktikan seperti apa dan kita tunggu janjinya itu. Kita pegang janji Anda. Langsung ke kandidat nomor urut 1, pertanyaan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Silakan dijawab. Good governance yang ingin saya lakukan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta. Ya. Beliau memberi contoh kepada para pemimpin daerah bagaimana seorang pemimpin itu bersahaja, merakyat, ya, tidak tampil bermegah-megah. Jadi mulai dari diri sendiri, itu kata kuncinya. Ya. Jadi sekali lagi buat saya mudah sekali untuk melakukan good governance ini karena sekarang sudah banyak contoh kepala-kepala daerah yang bisa menata kelola ini dengan baik. Ya. Jadi yang berikutnya Mbak Fesi, ya, saya tadi ingin menggarisbawahi pernyataan Anda bahwa birokrat itu menurut saya kalau pelayan terlalu halus. Saya ingin memposisikan diri saya sebagai babu. Ya.
Babu itu artinya bagaimana ingin mendapatkan penghasilan yang tinggi, ya. Itu adalah tentu rakyat sebagai majikan, ya. Itu harus kita sejahterakan lebih dahulu. Maka dengan demikian, ya, kalau seorang babu itu, kalau saya memiliki prinsip sebagai seorang babu, adalah saya akan berupaya bagaimana melayani majikan saya, rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Ya. Ya, karena itu sekali lagi kami akan menjadi pelopor, ya, bagaimana seorang pemimpin sederhana, tidak glamor fasilitas, ya. Dan saya kira sangat gamblang sekarang contohnya adalah saya tidak malu dan tidak ragu, saya akan mencontoh Pak Joko Widodo sebagai pemimpin daerah yang berhasil. Saya kira demikian. Oke. Walaupun beda partai begitu ya. Baiklah, ke kandidat nomor urut 2 silakan menjawab, waktunya 1,5 menit. Baik, saya kira ini salah satu yang sangat penting di dalam rangka tujuan kita bisa tercapai, yaitu birokrasi reformasi. Yang pertama tentunya adalah masalah kelembagaan. Kelembagaan saya kira harus memerlukan semacam lembaga yang sederhana tetapi bisa menjawab kebutuhan. Kemudian tata laksana, tidak terlalu banyak cabang-cabang kegiatan tetapi sedikit fungsi, kaya fungsi maksud saya, sehingga bisa menyelesaikan satu pekerjaan tanpa bertele-tele. Dan yang terakhir, last but not least, itu manusianya, SDM-nya yang perlu diberikan pengetahuan yang memadai, sehingga semua bisa dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tangerang sudah 4 kali WTP, dan alhamdulillah sekarang yang namanya BP2T 10 terbaik se-Indonesia. Ini adalah merupakan yang harus kita tingkatkan sehingga apa yang kita harapkan bisa menjadi kenyataan. Silakan. Baik. Tambahannya Mbak, dalam mempermudah proses perizinan pun kami insya Allah ke depan akan menciptakan program-program yang memanfaatkan teknologi. Jadi Mbak bisa lihat progres dari berkas-berkas Mbak ada di mana nantinya. Nah ini juga yang mungkin nantinya karena dengan efisiensi, efektif, insya Allah hal-hal yang Mbak khawatirkan seperti tadi tidak ada di Kabupaten Tangerang. Transparansi kata kuncinya. Baik, terima kasih ke kandidat nomor urut 3, kandidat terakhir yang menjawab pertanyaan keempat kami. Silakan. Yang pertama tentunya kami akan mempertahankan wajar tanpa pengecualian yang telah diraih oleh Bapak Bupati sebelumnya, dan itu adalah suatu kebanggaan untuk Kabupaten Tangerang. Yang berikutnya tentunya kami pun mengembangkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah, di antaranya adalah penyusunan APBD yang tentunya menyerap aspirasi dari masyarakat. Yang kedua, mengembangkan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah, yang artinya bersedia dikritik dan tentunya kami pun siap untuk melayani masyarakat. Misalkan untuk bidang kesehatan, kami akan mengeluarkan kebijakan untuk puskesmas buka 24 jam dalam pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Yang berikutnya akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan. Artinya mampu mempertanggungjawabkan. Beliau ditempatkan sebagai misalkan lurah, camat, ataupun kepala dinas. Sehingga apa yang mereka lakukan dalam melaksanakan tugasnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya adalah berorientasi pada kepuasan pelangganan atau masyarakat. Mungkin ditambahkan. Berikutnya mohon maaf, sayang sekali waktunya sudah habis. Mohon maaf Pak, sayang sekali waktunya sudah habis. Begitu. Baik, kita berikan tepuk tangan lagi kepada para kandidat ini. Seluruh pertanyaan dari kami sudah kami sampaikan dan mereka juga sudah menjawabnya secara lugas. Saya yakin Anda warga Kabupaten Tangerang sudah mulai bisa menentukan pilihan. Seluruhnya terbaik, tapi pastinya ada yang lebih baik dari para yang terbaik ini. Kami akan kembali di segmen terakhir dalam debat antar kandidat. Tetaplah bersama Metro TV.